Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu berjumpa kembali bersama saya. Masih seputar program guru penggerak ya dan sekolah penggerak. Banyak yang bertanya kepada saya terkait dengan program sekolah penggerak ya. Apa itu program sekolah penggerak? Kemudian tujuannya apa? Kemudian bagaimana cara mendaftarnya? Bapak dan Ibu, untuk menjawab pertanyaan itu semua, langsung saya bukakan ya halaman websitenya sekolah.penggerak.kemdikbud.co.id. Di sini sudah sangat jelas Bapak dan Ibu disampaikan bahwa sekolah penggerak itu adalah katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Jadi sekolah penggerak adalah katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Kemudian di sini juga disampaikan, program sekolah penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Jadi di sini ada beberapa poin ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah visi pendidikan Indonesia melalui terciptanya profil pelajar Pancasila. Kemudian, program sekolah penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik ya, mencakup kompetensi literasi dan numerasi, dan karakter diawali dengan SDM yang unggul ya, dalam hal ini adalah kepala sekolah dan guru. Jadi fokus dari pengembangan sekolah penggerak itu adalah dari kepala sekolah dan gurunya. Program sekolah penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Program sekolah penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri maupun swasta ya di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju. Program dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi program sekolah penggerak. Jadi nanti rencananya pemerintah semua sekolah di Indonesia ya itu menjadi sekolah penggerak. Bapak dan Ibu, ini adalah lokasi program sekolah penggerak ya di 34 provinsi dan 250 kabupaten atau kota. Di sini kita bisa lihat petanya ya. Di contohnya adalah di Kalimantan, itu ada 7 kabupaten atau kota. Kemudian di Kalimantan Timur ada 5 kabupaten dan kota ya. Misalnya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah banyak sekali Bapak Ibu ya, ada 19 kota dan kabupaten. Kemudian di sini ada juga statistiknya ya. Di PAUD itu ada 2032 sekolah, SD ada 4188 sekolah, SMP ada 1801, SMA ada 1010 sekolah, SLB ada 206 dan totalnya ada 9237 sekolah. Kemudian di sini ada karakteristik sekolah penggerak Bapak dan Ibu ya. Yang pertama adalah karakteristik program sekolah ya. Yang pertama adalah program kolaborasi antara Kemdikbud dengan pemerintah daerah, di mana komitmen Pemda menjadi kunci utama. Yang kedua, intervensi dilakukan secara holistik, mulai dari SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan pemerintah daerah. Yang ketiga, memiliki ruang lingkup yang mencakup seluruh kondisi sekolah, tidak hanya sekolah unggulan saja, baik negeri dan swasta. Yang keempat, pendampingan dilakukan selama 3 tahun ajaran dan sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri. Yang kelima, program dilakukan terintegrasi dengan ekosistem sehingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak. Bapak dan Ibu, sebetulnya di karakteristik program sekolah penggerak ini sudah pernah saya ulas di video sebelumnya, tapi karena banyak yang masuk ke kolom komentar ya, akhirnya saya ulas kembali ya. Dan ini langsung dari situsnya sekolah penggerak ya. Kemudian di sini kita juga bisa melihat tahapan-tahapan sekolah penggerak Bapak dan Ibu ya. Jadi ada 4 tahapan proses transformasi sekolah di Indonesia ya. Yang pertama adalah tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Nanti saya akan cantumkan ya di kolom deskripsi ya. Di tahap 1 itu adalah tingkat di level paling bawah ya. Jadi adanya perundungan menjadi normal, kemudian secara rutin mengalami gangguan. Di tahap kedua,
1-2 tingkat di bawah level yang diharapkan. Perundungan masih terjadi namun tidak menjadi norma. Belum memperhatikan kebutuhan dan tingkat kemampuan murid. Di tahap ketiga, di level yang diharapkan, perundungan tidak terjadi sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa. Kemudian perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi dari guru, mulai melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran. Kemudian yang tahap 4 ya, ini paling tinggi ya. Di atas level yang diharapkan, aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan, kemudian berpusat pada murid. Jadi ini adalah tahapan transformasi sekolah di Indonesia ya, melalui program sekolah penggerak. Kemudian Bapak dan Ibu, saya akan coba langsung ke manfaat untuk sekolah ya. Jadi manfaat untuk sekolah bagi sekolah penggerak yang pertama adalah meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun pelajaran. Jadi harapannya sekolah penggerak itu nanti dapat meningkatkan mutu pendidikan dalam waktu 3 tahun ajaran. Kemudian percepatan digitalisasi sekolah. Ya Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa teknologi informasi saat ini sangat pesat sekali ya, sangat cepat berkembangnya. Harapannya juga sekolah penggerak tidak ketinggalan dalam hal digitalisasi sekolah ya. Nah, nanti sekolah akan dilengkapi dengan sistem informasi manajemen ya, sehingga perkembangan secara digital sekolah penggerak menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila. Kita tahu bahwa tujuan dari sekolah penggerak adalah menciptakan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah salah satu manfaat. Ketika sekolah penggerak itu nanti mengikuti program sekolah penggerak, maka kurikulum yang dipakai juga kurikulum merdeka dan itu nanti akan menghasilkan mutu lulusan yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Yang keempat, meningkatnya kompetensi kepala sekolah dan guru ya Bapak dan Ibu. Untuk mendaftar sebagai sekolah penggerak, maka kompetensi kepala sekolah dan guru ini menjadi sangat penting ya Bapak dan Ibu ya, khususnya adalah kepala sekolah. Kemudian yang kelima ya, kesempatan untuk menjadi katalis perubahan bagi sekolah lain ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti akan menjadi agen-agen perubahan ya, yang bisa menjadi motor penggerak bagi sekolah yang lainnya. Kemudian yang keenam, mendapatkan pendampingan intensif untuk sekolah transformasi ya. Bapak dan Ibu nanti akan mendapatkan pendampingan tentunya dari pemerintah ya, untuk memastikan bahwa sekolah penggerak ini berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kemudian yang terakhir, memperoleh tambahan anggaran untuk pembelian bahan ajar bagi pembelajaran dengan paradigma baru. Tentunya nanti Bapak dan Ibu sekolah penggerak akan mendapatkan tambahan anggaran ya untuk pembelian bahan ajar bagi pembelajaran dengan paradigma baru. Kemudian untuk lini masanya Bapak dan Ibu ya, di sini sudah ada informasi di angkatan 2 dan angkatan 3. Itu untuk angkatan 2 dimulai untuk rekrutmen bulan Agustus ya, sampai nanti pleno kelulusan itu Januari 2022. Berarti diawali bulan Agustus 2021, kemudian diakhiri bulan Januari tahun 2022. Di angkatan 3 dimulai bulan Januari tahun 2022 dan berakhir di bulan Juli, pleno kelulusan. Kemudian untuk persyaratan sekolah penggerak Bapak dan Ibu, di sini lebih kepada kepala sekolah ya. Jadi untuk mendaftar sebagai sekolah penggerak, maka indikatornya adalah kepala sekolah. Kriteria kepala sekolah yang mengikuti seleksi program sekolah penggerak terdiri dari 2 ya, kriteria umum dan kriteria seleksi. Kriteria umumnya memiliki sisa masa tugas sebagai kepala sekolah ya, kurang-kurangnya 1 kali masa tugas. Kemudian terdaftar dalam Dapodik. Kemudian membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa kepala sekolah yang bersangkutan benar bertugas pada sekolah dengan jangka waktu sisa masa tugas sebagai kepala sekolah dari yayasan atau badan perkumpulan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Kemudian melampirkan surat keterangan sehat jasmani, rohani, bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif jika dinyatakan lulus pada pengumuman seleksi tahap 2. Tidak sedang menjalankan hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian tidak sedang menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini adalah kriteria umum. Kemudian untuk kriteria seleksi, ya, 1 memiliki tujuan dan misi. Yang kedua, mampu mengambil keputusan strategis. 3, mampu memimpin perubahan. Yang keempat,
memiliki kemampuan melaksanakan pelatihan dan pembimbingan. Yang kelima, mampu membangun hubungan kerjasama. Yang keenam, memiliki orientasi membelajar. Yang ketujuh, memiliki daya juang atau realisansi ya. Yang kedelapan, memiliki kematangan beretika. Yang kesembilan, mampu memimpin implementasi. Dan yang kesepuluh, mampu mendorong inovasi. Bapak dan Ibu, ini adalah persyaratan peserta program sekolah penggerak yang harus dimiliki oleh kepala sekolah ya, yang akan mengikuti seleksi. Bapak dan Ibu, demikian informasi ya, sekilas dari saya ya terkait dengan sekolah penggerak, apa saja yang artinya apa saja yang harus kita siapkan ya, manfaatnya apa dan sebagainya tadi sudah saya sampaikan. Semoga menambah wawasan ya Bapak dan Ibu dan pengetahuan khususnya bagi Bapak dan Ibu yang saat ini sedang mempersiapkan diri atau ingin tahu lebih banyak ya terkait dengan sekolah penggerak. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa klik subscribe dan klik loncengnya. Silakan share apabila dirasa bermanfaat. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu khususnya sekolah calon penggerak ya, calon sekolah penggerak. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.